Saya harus buktikan ya sama kalian. Kalau sudah di titik itu, aduh, percikan cahaya sudah menyatu dengan asalnya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Tetapi orang yang sudah sampai di situ justru bebas dari keinginan. Ya, bebas. Sudah nggak pengen apa-apa. Hasbi Allah. Makanya ilmu ini tidak diberikan pada orang yang masih serakah. Ya. Jadi kalau datang ke saya kemudian saya usir, kamu belum, masih serakah itu artinya. Jangan tanya saya, tanyanya diri kalian sendiri. Karena ilmu agung ini tidak akan diberikan pada orang yang serakah. Apalagi yang masih ngatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan dia. Gak bisa. Ini ilmu buat mereka yang sudah selesai dari segala keinginan. Tapi justru ketika kita selesai dari segala keinginan, berserah diri kepada Allah, percaya kalau Allah akan ngasih yang terbaik, di situ seperti bayi, semua berkah datang. Ini ngerti maksud saya? Makanya saya bilang di awal tadi, ini ilmu tingkat tinggi nih, tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi. Oleh karena itu, memecahkan telur dari luar jadi telur dadar, memecahkan telur dari dalam jadi kehidupan. Jadi kalau mau berubah, berubah dari dalam. Gerakan dari dalam itu jauh lebih keren daripada digerakkan dari luar. Paham? Oke. Sampai mana? Susah payah. Nih, kenapa saya susah payah? Sederhana jawabannya. Taranya baka kota. Kurang gaul. Itu aja. Paham ya? Tidak pernah bepergian ke kota. Makanya berpergian ke kota namanya nyaba. Nyaba itu ada ayatnya loh. Ada suratnya namanya surat Saba. Surat Saba itu perjalanan ke kota. Lanjut. Ayah sabu alla ya yaqdiru alaihi ahada. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada yang menguasai dirinya? Perhatikan kata-kata saya. Ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi kalau Allah ingin turun tangan, ya angkat tangan. Harus sadar dalam diri kita ada yang lebih berkuasa. Siapa dia yang menciptakan kita? Kita hidup di semesta ini bukan untuk tujuan kita. Kita ada di sini untuk tujuan Allah. Ngiringan mereka Allah. Kalian mah kumaha atuh? Allah tadi paksa we supaya ngkulin kahayang maneh. Allah tuh diatur-atur terus, kan Allah bingung. Yang Tuhan siapa? Lu apa gue? Kata Allah. Ya Allah. Makanya di rumah kalian itu buku agama yang ada cuman kumpulan doa-doa mustajab aja. Gak ada yang lain. Biar Allah bisa diatur. Dan kalau sudah bisa diatur, wah bangga. Cerita di mana? Allah sama saya nurut. Asa soleh ya kalau ngomong gitu. Betul nggak? Subhanallah. Dan kalau yang diajak bicara sama-sama begitu frekuensinya, kumaha atuh carana? Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahada yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Yuk, kalau kita sadar, saya ciptaan Allah, saya ada di dunia untuk menyenangkan Allah, untuk tujuan Allah. Saya ada di dunia harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semua makhluk. Kalau kita begitu, kita kerja nggak cari uang lagi. Tapi saya bekerja karena saya diperankan oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang perlu pelayanan. Uang datang? Uang datang? Datang melampaui yang dipikirkan. Jadi baik lagi. Tapi setiap kita melakukan kebaikan dikaitkan dengan berapa yang kita dapat, percaya sama saya, kita hanya akan mendapat yang kita pikirkan. Like attracts like. Ayasabu alam yarahu ahadun. Apakah dia menyangka bahwa tiada yang melihatnya? Oke, lanjut. Lalu apa kaitannya nih surat Al-Balad
dengan kajian kita hari ini. Lihat selanjutnya. Ini ayat 8 sampai 13. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Yuk, lihat saya semua. Bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya sudah, kita punya kiri kanan. Mata kita ini 1. Ini untuk melihat yang lahir. Makanya kalau mata ini yang terbuka, cuman melihat yang lahir. Ada 1 mata lagi dalam diri kita yang harus dibuka. Itu yang disebut dengan mata jiwa, mata batin, mata qalb. Makanya Allah infokan kepada kita, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Clear? Nih saya kasih tahu, siapapun yang hari ini hanya melihat dengan penglihatan lahir akan tertipu oleh bungkus, disangka kongguan padahal ranginang. Betul ya? Makanya kita meributkan Dajjal. Dajjal si mata 1, Dajjal si mata 1. Ari maneh keheula. Jadi si mata 1 itu artinya dia melihat semesta ini cuma dengan mata lahir. Siapapun yang melihat dunia dengan mata lahir, nah eta Dajjal. Kartos. Makanya kalau kita melihat dengan mata lahir, kita jadi bohong karena kita tertipu oleh bungkusan. Makanya Dajjal itu disebut pembohong. Kita pusing selama ini belajar Dajjal, akan lahir di mana, pusing. Padahal eta di babawa. Saimah deh. Paham ya? Nah, begitu kita sembuh dari kebutaan mata batin, kita tidak tertipu lagi oleh bungkusan luar. Kita bebas dari penyakit kulit. Maka hari itu tidak ada lagi Dajjal. Karena Dajjal sudah mengalami hari kebangkitan kesadaran. Itu yang namanya kiamat. Maka disitulah perlu Imam Mahdi, orang yang menunjukkan jalan. Jalan supaya mata yang tertutupnya jadi terbuka. Gitu. Kartos? Masuk akal? Masuk akal? Cerita Imam Mahdi lain lagi, cerita Dajjal lain lagi, cerita kiamat lain lagi. Kiamat itu artinya bangkit. Siapa yang harus bangkit? Coba, kalau ada orang sedang berdiri, pernah nggak bilang, bangkit, gitu? Oh, bangkit manulabuh. Jadi kata bangkit itu cocok buat yang sedang terpuruk. Saya kalau sholat, kok ingatan saya kemana-mana? Sok atuh bangkit. Kan sholatnya mengingat Allah. Saya kalau ngaji Quran itu, saya tenang sekali. Kenapa? Udah nggak ngerti. Sok atuh bangkit. Bangkit. Kan kata Quran kalau disebutkan ayat-ayatnya bergetarlah. Iya makalah tenang. Sedangkan kata Quran sendiri, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayatnya itu bergetar, bertambah imannya. Iya mah dibacakan Quran tenang. Malah di Quran Allah bilang, aku jadikan kamu kera yang hina. Allah. Ada itu ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 65 ya. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, hari Sabtu. Sabtu itu setelah Jumat. Jadi Jumat itu bergabung, manunggal, ketemu kotanya itu Jumatan namanya. Nah, ketika dia sudah sampai di kota itu tapi dia melanggar janjinya, nah, dia melanggar hari Sabtu, hari Isbat. Isbat itu dia melanggar janjinya sendiri. Makanya aku jadikan kera yang hina. Itu Qur'annya begitu.